Ada 3 kesalahan besar sebetulnya dari Pak Habibie itu pada waktu beliau menjadi presiden 1,5 tahun. Yang pertama adalah pemencaran kekuasaan terhadap otonomi daerah. Ya. Yang kedua adalah multi partai. Yang ketiga adalah pers bebas. Menarik dari gejala kuasa Jawa ini adalah sekalipun dia hegemonik, ya, dia hegemonik dalam praktek politik kita, tapi dia nggak mendaku kami loh yang berkuasa, nggak begitu kan? Ini unik nih. Ini dari mana asal filsafat rendah hatinya, tanda kutip nih, rendah hatinya gejala kuasa Jawa ini? Jadi begini, ya tadi ya, satu, seorang raja Jawa itu tiga kekuasaan itu, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada dirinya. Kemudian pengawasnya adalah alam. Kemudian seorang raja itu harus welas asih. Nah itu ya, itu utama itu. Jadi kalau ada orang sakit, dia harus memberikan obat. Kalau ada orang yang tidak bisa jalan, dia harus dituntun. Kira-kira begitu ya, dibilang syair-syair untuk para raja Jawa. Artinya raja Jawa yang full terhadap kekuasaan ini, kekuasaannya bulat dan tidak dibagi-bagi, itu ada sebuah tanggung jawab dia untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya. Moral politiknya ya. Moral politiknya itu. Jadi dia harus betul-betul bekerja untuk rakyat. Nah, mari kita lihat dengan Pak Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya ini, tingkat kepuasan rakyat berapa kepada Pak Jokowi? Anggaplah 70% lah yang paling rendah ya, tapi ada yang ngomong sampai 85. Oke lah, antara 70 sampai 85%. Apa artinya? Kekuasaan Pak Jokowi yang sangat hebat itu sebetulnya untuk rakyat banyak. Contoh misalnya ya, membuat jalan tol sepanjang dari Jakarta ini sampai ke Jawa Timur, ya. Kemudian membuat lapangan terbang dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian belusuan. Nah, itu sebetulnya cermin dari Raja Jawa. Nah, jadi Raja Jawa itu sangat berkuasa, tapi dia harus welas asih. Nah, sebetulnya tidak ada yang jelek sebetulnya. Nah, dan Pak Sahrul, kalau menurut siklusnya Polybius, itu ada pemerintahan yang paling benar itu pertama kali adalah kingship tadi, raja ya. Kemudian kalau raja ini sudah tidak benar bekerjanya, maka harus diganti menjadi aristokrasi atau beberapa orang yang berkuasa. Kalau ini juga tidak benar, kita harus masuk kepada demokrasi yang banyak ini. Nah, kalau ini berisik, maka harus pindah lagi nih sebetulnya kepada kepada kingship lagi. Nah, republik ini sebetulnya sudah waktunya untuk kembali ke kingship. Nah, kenapa? Karena tadi apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun seharusnya kalau itu tidak sesuai dengan nilai demokrasi modern ini, karena beliau menurut saya itu adalah Raja Jawa ya, bukan presiden Indonesia, tapi Raja Indonesia gitu. Nah, itu sebetulnya kan mensejahterakan. Nah, dengan sebetulnya apa yang dilakukan Pak Habibie pada waktu reformasi, nah, ada 3 kesalahan besar sebetulnya dari Pak Habibie itu pada waktu beliau menjadi presiden 1,5 tahun. Yang pertama adalah pemencaran kekuasaan terhadap otonomi daerah. Ya. Yang kedua adalah multi partai. Yang ketiga adalah pers bebas. Nah, itulah kita sekarang akhirnya hiruk pikuk dengan caci mencaci di dalam pers ini. Oh, ini kena undang-undang ini dan seterusnya, kan cuman itu. Padahal tapi Pak Jokowi tidak peduli dengan itu, maka dia terus melakukan sebagai seorang Raja Jawa. Nah, itu yang luar biasa menurut saya. Nah, menurut saya sekarang ya, misalnya gini, yang paling gampang nih ya, BKKBN. Di zamannya Pak Harto, dulu BKKBN itu keluarga berencana ini dipantau dengan baik, sehingga yang disebut bonus demografi itu sebetulnya adalah kerjanya Pak Harto di zaman dulu, yang sekarang itu dibuahkan di dalam
generasi yang sekarang ini apa ya, generasi Z ini ya. Nah, itu. Nah, itu terkontrol karena apa? Terpusat. Sekarang begitu didaerahkan, nah ada bupati, ada gubernur, ada wali kota yang peduli terhadap BKKBN. Tetapi banyak juga yang tidak peduli sehingga ledakan penduduk itu hampir tidak terkontrol. Nah, di mana-mana macet itu karena rakyatnya sangat banyak sudah sekarang. Nah, zaman dulu itu terkontrol. Nah, sebetulnya itu tidak harus didaerahkan kekuasaan ini. Nah, sekarang kekuasaan didaerahkan itu sebetulnya telah melahirkan siapa sih? Melahirkan Risma. Itu ya oke ya, karena otonomi daerah lahirlah Risma. Kemudian lahirlah Ahok, kemudian lahirlah Ridwan Kamil. Tapi tidak banyak. Nah, contoh sekarang ini, kepala daerah banyak yang di PJS-kan, di PJ kan. Nah, misalnya Heru Budi di mana? Jakarta. Ya, tidak ada pilihan. Ya, rakyat Jakarta tidak ada masalah itu sebetulnya. Tidak apa-apa antara yang di perintah Anies yang pilihan dengan yang di PJ Pak Heru Budi, ya nggak pengaruh itu. Nah, ngapain kita sebetulnya membuang-buang energi pemilu terus-menerus. Nah, itu yang sebetulnya harus dipikirkan rakyat hari ini, bagaimana memperbaiki republik itu. Kalau saya melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai bentuk Raja Jawa tadi, ya itu bisa dilembagakan menurut saya. Bisa begitu dilembagakan ya. Nah. Apalagi itu kecenderungan untuk monarki itu diizinkan. Bagaimana? Oh iya, sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah apabila tadi juga rakyat juga mengontrol dengan baik. Tetapi yang paling penting sebetulnya pada dirinya tadi, seorang raja itu yakin bahwa dia itu diberi tanggung jawab oleh Allah ini untuk mensejarahkan rakyat. Nah itu persoalannya. Itu ada enggak orang yang sebijaksana itu? Nah itu masalahnya. Gimana caranya biar akuntabilitas yang sifatnya personal seperti itu menjadi bisa kita evaluasi secara publik? Nah itu yang saya belum punya cara secara skolastik ini ya. Nah, kalau yang Raja Jawa tadi kan dari keturunan, dari puasa, dari tirakat, kemudian sakti lah kira-kira begitu, maka dia jadi raja ya. Nah, itu rekrutmen raja di dalam perspektif Jawa. Nah, kalau kita membuat raja di dalam dunia modern ini, nah itu yang mari kita pikirkan bareng-bareng bagaimana membuat orang yang bijaksana, ya toh. Ya entah itu dari sekolah SD-nya, SMA itu kita bikin sekolah kepemimpinan atau bagaimana, nah itu mari kita rumuskan bareng-bareng gitu kira-kira Pak Sarul. Kalau pertanyaan saya, kalau Pak Harto seperti yang Pak Limbawan kenal ya, wahyu keprabonnya di istrinya, Ibu Tin. Kalau Jokowi gimana? Kalau Pak Jokowi memang sebetulnya ya itu kalau dari perspektif keukhuan Jawa sih tidak berwahyu sebetulnya beliau. Artinya tidak berwahyu seperti Pak Harto atau Bung Karno ya. Kalau Bung Karno juga diyakini beliau itu oleh orang Jawa sakti lah ya. Sakti ya, bisa bicara dengan selain manusia lah kira-kira begitu ya. Itu sisi lain dari Bung Karno ya. Nah, Pak Harto juga begitu. Tapi Pak Jokowi ini manusia biasa yang sebetulnya menurut saya juga tidak berwahyu. Tetapi kok bisa dia lebih berani daripada Bung Karno, lebih berani daripada Pak Harto. Dan memang ya, terlepas sebetulnya kan kesalahannya Pak Jokowi ini sebetulnya ya memang gini, bisa penting nggak penting. Pak Jokowi itu kesalahannya kan nepotisme, ya. Jadi anaknya wali kota, menantunya wali kota, anaknya jadi wapres itu kan. Tapi selebihnya beliau itu bekerja memang untuk rakyat sebetulnya. Jadi kita harus sebetulnya punya sisi yang objektif untuk melihatnya. Karena tidak ada presiden sebetulnya yang
yang bekerja sekeras dia sebetulnya. Nah, itu dia akan kepotong 2,5 tahun itu karena COVID juga. Andai tidak COVID mungkin lebih kenceng lagi gitu ya. Tapi saya tidak punya apa ya, tidak punya kepentingan dengan Pak Jokowi ya. Tetapi saya cuma melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah perbuatan seorang Raja Jawa. Tapi kalau sampean tanya saya apakah punya wahyu, ya mungkin punya wahyu, tetapi wahyunya tidak semistis gitu ya, Bung Karno dan Pak Harto. Karena menjadi pemimpin Republik Indonesia 2 kali itu tidak sembarangan, Mas. Jadi lurah saja ya, itu harus dapat tulung, apalagi dia presiden. Nah, kemudian bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kalau menurut saya tidak asing terhadap kingship. Kenapa? Pak Prabowo itu darahnya adalah darah militer. Militer itu kingship, hierarkis. Nah, itu sebetulnya beliau kalau mau mungkin menjadi model, role model yang pertama bagaimana seorang yang apa ya, mungkin kingship tetapi memperhatikan rakyat banyak. Nah, itu sebetulnya. Itu kesempatannya beliau. Seharusnya sekarang ini kesempatannya beliau. Cuman sayangnya kan banyak orang yang ngantri ya, itu minta bagi-bagi kekuasaan. Nah, termasuk ulama ya, boleh perhatikan juga. Kalau tidak salah tadi ada cerita. Ulama? Prabowo dengan punya hubungannya. Oh iya. Jadi Pak Prabowo di zaman lampau itu pernah lah ya membantu namanya Pak Nasaruddin Umar itu menjadi dokter itu Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu sangat peduli lah terhadap persoalan-persoalan semacam itu. Nah, persoalannya Pak Prabowo bisa nggak sekarang mengerem semua orang di sekelilingnya yang euforia kemenangan ini untuk bahwa beliau betul-betul menjadi seorang Raja Jawa yang menghidupi atau mententrami atau mensejahterakan rakyat banyak ini. Nah, karena tadi kalau saya dengar ya itu belum tentu benar. Jadi kementeriannya 34 jadi 40. Nah, itu kan sebetulnya pemencaran kekuasaan. Kalau Raja Jawa itu sebetulnya semakin kecil itulah sebetulnya raja. Gitu. Tapi kalau semakin banyak, nah ini tadi karena apa? Karena yang membantu untuk memenangkan 96 juta rakyat ini kan banyak yang terlibat. Nah, yang berkeringat banyak kan ini. Nah, maka harus diberilah ucapan terima kasih ini dengan cara bagi-bagi kekuasaan. Nah, dengan bagi-bagi kekuasaan sesungguhnya beliau itu tidak mengendalikan seluruh pemerintahan ini di bawah tangannya. Kira-kira begitu, Mas. Saya ke Bang Sidra sebelum nanti terakhir ke Rimbawan. Fokus ke Prabowo. Bahwa kemenangan dia kan kemenangan yang spektakuler ya, memungkinkan dia sebenarnya untuk menjadi Raja Jawa kan, begitu masih sangat besar begitu. Satu putaran kan suatu hal yang ini luar biasa legitimate. Dia walaupun begitu dia tetap akomodatif dengan relawannya macam-macam seperti itu. Seharusnya dia bisa aja tuh potong. Saya legitimasi saya tidak terbantahkan gitu. Nah, ala kulli hal tentang hal ini, republik ini banyak suku, banyak budaya bangsa yang berbeda-beda kan. Dan kita sudah mengalami demikian lama proses politik rasional, demokrasi dan sebagainya, check and balance seperti yang biasa itu. Manakala kecenderungan monarki ini atau dinasti ini tak terelakkan karena memang tuntutan keadaan dan tuntutan alam kan, tantangan hubungan internasional yang memerlukan kita harus strong gitu kan.
Sejauh mana Abang melihat kesiapan bangsa yang beragam ini tentang kecenderungan untuk hal semacam itu? Saya kira kalau dilihat politik akomodasionis yang tadi ini harusnya kan konstruksinya makin kecil, makin format kekuasaan jalan itu makin kuat. Itu teorinya Pak Dr. Rimbawan. Nah, tapi karena pluralisme kita yang demikian besar, ada 800-an etnik, ada 1.350 suku bangsa, sehingga kecenderungan postur kabinet yang gemuk ini penting sebagai tolak ukur integrasi nasional. Jadi ini kalau MPR itu sudah tidak kuat, tadi suku etnik ini kan juga terrepresentasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah sekarang sebagian diakomodasi di dalam postur kabinet. Meskipun saya kira seperti kalau misalnya makan siang gratis, kemudian geopolitik, geostrategi ini akan difokuskan kepada menteri-menteri utama. Jadi mungkin menteri bidang perekonomian, menteri bidang pembangunan manusia, gizi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga bidang luar negeri. Karena Pak Jokowi kan bisa berbicara langsung dengan dunia internasional, sehingga saya kira kita akan lebih leading di dalam hubungan internasional. Mungkin itu sih. Tapi selebihnya adalah saya sangat berpandangan bahwa apa yang dijelaskan oleh Pak Dun itu merupakan kondisi nyata bagi perkembangan Indonesia. Suka tidak suka ya, meskipun didorong oleh politik rasional, kemudian politik liberal dan sebagainya, tapi di Indonesia itu tidak begitu. Jadi apa yang dibayangkan oleh para perumus amandemen UUD 45 dulu, Amin Rais dan sebagainya, ternyata tidak bisa sesuai dengan fakta di mana Indonesia ini sangat konsensasional, ya. Artinya politik akomodasi, gotong royong, kohesi sosial itu menjadi unsur yang akan menentukan bagi sebuah integrasi bangsa, termasuk untuk memastikan tidak ada perpecahan. Yang kedua, apapun yang dicapai sampai kepada gugat petun sekarang pun itu akan mengarah kepada penguatan konstitusional demokrasinya. Jadi itu tetap ada fungsinya di dalam itu mungkin juga bagian dari judiciary control. Jadi kontrol kekuasaan melalui jalur peradilan itu sangat membantu juga, sehingga power dari seorang presiden itu di samping power kingship yang dijelaskan dengan luar biasa oleh Pak Doni tadi, juga ini adalah power secara rasional, di mana power itu bersumber dari rakyat melalui sistem pemilu. Nah, tapi sesungguhnya secara esensial seperti yang beliau jelaskan, ternyata power di Indonesia itu sangat terkait dengan formula kekuasaan yang sentralistik tadi. Terima kasih. Terakhir dari perbincangan ringan ini, kita tahu Pak Rimbawan berinteraksi langsung dengan almarhum Pak Harto. Boleh cerita sedikit kesan Pak Rimbawan tentang profil Soeharto ini? Kalau kita yang nggak pernah berinteraksi kan kesannya seram, tidak bisa disentuh, nggak bisa kritik. Sebenarnya seperti apa Pak Harto ini? Saya bertemu Pak Harto itu membayangkan Pak Harto itu adalah orang yang kejam gitu ya, kira-kira begitu. Nah, dan orang-orang bisa bilang sih bahwa gini, kita bisa mengolok-mengolok Pak Harto ya, macam-macam lah, tapi itu di luar. Tapi kalau sudah berhadapan, rasanya kok itu menjadi lain. Jadi kita itu bisa nggak tahu ya apa yang dipunyai beliau itu. Tiba-tiba kita itu menjadi manut gitu ya. Itu kesan saya kepada beliau. Tetapi apakah beliau itu
kejam enggak, baik sekali. Beliau itu baik, santun, halus tutur katanya dan seterusnya. Jadi menurut saya memang raja itu ya begitu. Raja itu tidak perlu kejam, tidak perlu. Raja itu adalah welas asih, tetapi kekuasaannya lah yang sebetulnya menggigit itu kan. Nah, jadi Pak Harto begitu. Artinya yang saya rasakan pertama kali salaman itu tangannya itu halus sekali gitu. Dan beliau juga saya temani merokok. Jadi dia merokoknya itu kawung ya apa ya? Kelobot itu kelobot. Nah, beliau itu merokok kelobot. Tapi yang saya pernah dengar beliau itu merokoknya adalah cerutu. Tetapi yang bertemu dengan saya itu beliau pakai kelobot itu. Dan enak ngobrol dengan beliau itu, saya dijelaskan oleh beliau itu 1,5 jam. Dan beliau itu adalah yang utama menurut saya seorang pendengar yang baik. Jadi saya berbicara kira-kira 20 menit didengarkan dengan seksama, tidak ada satupun yang dipotong. Itu luar biasanya beliau. Sehingga pada waktu akhir pertemuan saya bilang, Pak, Bapak adalah seorang pendengar yang baik. Itu ya biasa saja. Beliau itu ya gini, beliau itu senang nggak kelihatan, sedih juga nggak kelihatan, modelnya begitu. Ya itulah memang yang saya kenal Pak, atau yang pernah saya ketemu ya begitu. Berapa kali interaksi dengan beliau? Mungkin ya hampir 10 kali saya bertemu sama beliau itu. Kalau yang di foto itu Pak Rimbawan pakai jaket kuning itu momen apa? Oh, itu saya bertanya soal hartanya Pak Harto, karena saya itu waktu itu menjadi ketua forum mahasiswa S2 UI, maka jaket kuningnya itu bukan jaket kuning Golkar, tapi jaket kuning UI. Tahun 98? Tahun 98. Saya bertemu beliau, bertanya tentang, sehingga dia menjelaskan semuanya. Jadi tadi semua penjelasannya ada yang bisa saya terima, ada yang tidak. Tetapi rasional beliau. Jadi menjelaskannya itu sangat runut gitu. Itu luar biasa. Baik harta kekayaannya Pak Harto maupun seluruh pemerintahannya beliau ceritakan. Tetapi tentu tidak detail ya inti-intinya saja. Itu kejadian sebelum Time mempublikasikan jejaring. Oh ya, sebelum Time. Nanti di episode yang lain saya akan jelaskan bagaimana soal harta Pak Harto itu. Gitu. So, lewat siapa bisa masuk cendana gitu? Saya menulis surat saja atas nama Forum Mahasiswa S2 UI itu, saya kirim ke pos, kirim ke cendana waktu itu, dan nggak lama, kira-kira mungkin 2 minggu saya bisa beraudiensi dengan beliau. Mudah sekali ya? Mudah sekali. Artinya tidak seseram yang digambarkan di undang. Inilah. Enggak. Dan saya diajak makan juga oleh beliau. Makannya itu ternyata sedikit, satu asbak kecil gitu. Makannya Pak Harto. Makannya Pak Harto itu. Oh, sedikit beliau. Nah, itu bagi saya sisi lain dari beliau itu. Kira-kira seringlah saya ngobrol, dan beliau juga mengajari banyak hal tentang Jawa kepada saya. Kadang-kadang kita publik ini kan ada masalah tentang distorsi informasi ya. Itu kerap kita rasakan, apalagi ketika informasi itu dikontrol atau dihegemoni oleh media besar. Sehingga kayak seperti yang Pak Rimbawan alami tentang profil Pak Harto yang mudah, yang nyaman, itu kan kita nggak sangka seperti itu. Saya juga diajak sholat Jumat di rumahnya beliau. Kenapa? Awalnya beliau turun itu, kemudian sholat di Cilangkap. Waktu sudah turun. Terus kayaknya orang banyak yang mencemooh lah gampangnya. Terus sholat di tempatnya Bimantara. Terus kayaknya banyak yang mencemooh. Terus akhirnya beliau itu menyelenggarakan sholat Jumat di rumahnya sendiri. Lalu itu banyak yang datang di cendana itu. Nah, saya
diajak oleh beliau sholat itu, dan akhirnya setelah sholat diajak makan itu. Saya makannya itu sederhana, sayur asem kok. Jadi saya itu juga loh, ini kok presiden 32 tahun ya seperti itu. Gitu. Jadi banyak sisi lain yang bisa nanti saya ceritakan yang lain. Nanti ya. Begitu Mas Syahrul. Baik Pak Dr. Doni Rimbawan. Ya. Terima kasih atas bincang-bincang kita sore ini. Begitu juga ke Dr. Sidrata Hasan Mukhtar. Terima kasih untuk bincang-bincang yang menarik hari ini. Demikian perbincangan kami dengan Dr. Sidrata Hasan Mukhtar dan Dr. Doni Rimbawan. Mudah-mudahan Anda menyimak. Salam.